era di mana semikonduktor menjadi penggerak segala hal, mulai dari ponsel pintar hingga kendaraan listrik dan sistem kecerdasan buatan. Negara-negara di seluruh dunia berlomba untuk mengamankan posisi mereka dalam rantai pasok global. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, baru-baru ini mengumumkan inisiatif terobosan yang dapat membentuk ulang lanskap industrinya dan meningkatkan perannya di panggung dunia. Sebuah konsorsium yang melibatkan perusahaan dari Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia telah berjanji untuk berinvestasi sebesar 26,7 miliar dolar guna mendirikan pusat semikonduktor di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Proyek ini mencakup manufaktur semikonduktor, produksi kaca berteknologi tinggi, serta pengolahan hilir pasir silika yang mewakili taruhan berani Indonesia untuk beralih dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi kekuatan teknologi tinggi. Naskah ini membahas secara mendalam detail investasi tersebut, pentingnya strategisnya, konteks global industri semikonduktor, posisi dan tantangan Indonesia saat ini, dampak ekonomi yang diharapkan, serta rintangan potensial di depan, mengambil dari sumber terpercaya seperti laporan pemerintah, analisis industri, dan kemitraan internasional. Pembahasan ini mendalami bagaimana inisiatif ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan dapat memposisikan negara ini sebagai pemain kunci dalam ekosistem chip global dengan fokus pada wawasan faktual dan didukung bukti. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang bisa menjadi bab transformatif dalam sejarah ekonomi Indonesia, di mana ambisi besar bertemu dengan peluang global yang semakin ketat. Semiconductor sering disebut sebagai otak teknologi modern, integral bagi hampir setiap sektor ekonomi global. Industri ini bernilai lebih dari 500 miliar per tahun dan telah mengalami pertumbuhan eksplosif yang didorong oleh permintaan akan komputasi canggih, jaringan 5G, solusi energi terbarukan, serta aplikasi kecerdasan buatan. Namun, rantai pasok semikonduktor sangat terkonsentrasi dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mendominasi proses fabrikasi atau foundry, sementara China memimpin dalam perakitan dan pengujian. Ketegangan geopolitik seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta gangguan akibat pandemi COVID-19 telah mengekspos kerentanan dalam rantai pasok ini, mendorong negara-negara untuk melakukan diversifikasi dan membawa produksi lebih dekat ke dalam negeri guna memastikan ketahanan. Kekurangan semikonduktor global yang terjadi antara 2020 hingga 2022 yang menghentikan produksi otomotif dan menaikkan harga barang elektronik semakin menekankan kebutuhan akan rantai pasok yang lebih tangguh dan terdiversifikasi. Menurut data dari Statista, pasar semikonduktor di Indonesia saja diproyeksikan mencapai pendapatan sebesar 2,79 miliar dolar pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau CAGR sebesar 6,79% hingga mencapai 7,07 miliar dolar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan domestik untuk perangkat elektronik serta sumber daya alam Indonesia yang melimpah, seperti pasir silika yang merupakan bahan baku kritis untuk produksi chip. Pasir silika ini dapat diolah menjadi silikon berkemurnian tinggi yang menjadi fondasi bagi wafer semikonduktor. Secara internasional, berbagai inisiatif telah muncul untuk mengatasi ketergantungan ini, seperti endeng-endeng chips di Amerika Serikat yang mengalokasikan 52 miliar dolar untuk manufaktur domestik, serta Undang-Undang Chips Eropa dengan anggaran Euro 43 miliar. Langkah-langkah ini mencerminkan tren investasi strategis yang lebih luas, di mana negara-negara berupaya memperkuat posisi mereka. Masuknya Indonesia ke arena ini datang pada waktu yang tepat, karena banyak negara mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan berlebih pada pusat-pusat di Asia Timur dengan memanfaatkan lokasi strategisnya di Asia Tenggara, kedekatan dengan pasar utama seperti China, India, dan Australia, serta perjanjian perdagangan bebas yang dimilikinya. Indonesia bertujuan untuk merebut bagian dari rantai nilai global, khususnya dalam pengolahan hilir dan perakitan semikonduktor. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan ekspor, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak global. Secara historis, Indonesia telah memainkan peran periferal dalam industri semikonduktor dengan fokus utama pada kegiatan perakitan, pengujian, dan pengemasan atau ATP. Daripada fabrikasi bernilai tinggi yang membutuhkan teknologi canggih, negara ini menjadi tuan rumah bagi fasilitas dari perusahaan multinasional seperti Intel dan Samsung, tetapi masih kekurangan pabrik fabrikasi wafer canggih atau fab yang memproduksi wafer silikon di inti chip. Menurut laporan terkini, kontribusi Indonesia terhadap pendapatan semikonduktor global hanya sekitar 0,24%. Meskipun ada pertumbuhan stabil di sektor-sektor terkait seperti elektronik konsumen dan telekomunikasi, namun kekuatan utama Indonesia terletak pada sumber daya alam dan tenaga kerjanya yang potensial. Kepulauan Indonesia kaya akan pasir silika yang esensial untuk memproduksi silikon dengan kemurnian tinggi yang digunakan dalam semikonduktor. Peta jalan hilirisasi silika
yang dikeluarkan pemerintah untuk periode 2025 sampai 2035, menguraikan rencana ambisius untuk mengembangkan produksi wafer silikon dengan tujuan utama menambah nilai pada bahan baku daripada sekadar mengekspornya dalam bentuk mentah. Selain itu, populasi Indonesia yang muda dan melek teknologi lebih dari 270 juta orang dengan usia median sekitar 30 tahun menyediakan kumpulan tenaga kerja yang luas dan potensial. Upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja ini mencakup program vokasi yang intensif serta kemitraan dengan entitas asing untuk transfer teknologi, memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi tuntutan industri high-tech. Perkembangan terkini menandakan akselerasi signifikan dalam ambisi ini. Pada tahun 2023, Amerika Serikat dan Indonesia meluncurkan kemitraan khusus untuk mengeksplorasi peluang di sektor semikonduktor dengan penekanan pada ketangguhan dan keberlanjutan dalam rantai nilai global. Rencana pembangunan jangka menengah Indonesia untuk 2025 sampai 2029 secara eksplisit mengidentifikasi semikonduktor sebagai salah satu dari 9 sektor strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi manufaktur dan ekonomi digital terhadap PDB nasional. Negara ini juga sedang memetakan sumber daya alamnya secara komprehensif dan mencari kolaborasi dengan pemain kunci dalam rantai pasok global seperti Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memperdalam integrasi dan membangun ekosistem yang lebih kuat. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat posisi domestik, tetapi juga menarik minat investor asing yang melihat Indonesia sebagai mitra potensial dalam diversifikasi global. Di pusat ambisi semikonduktor Indonesia, terdapat janji konsorsium senilai 26,7 miliar dolar yang diumumkan pada akhir tahun 2025. Investasi ini akan mendanai pengembangan ekosistem industri komprehensif di Pulau Galang, Batam, yang terletak dalam Taman Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart Eco, sebuah proyek strategis nasional yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Desain taman industri ini yang ramah lingkungan selaras dengan tren keberlanjutan global, di mana sumber energi terbarukan seperti surya dan angin akan diintegrasikan untuk menggerakkan operasi sehari-hari, sehingga mengurangi jejak karbon secara keseluruhan. Konsorsium ini mencakup perusahaan-perusahaan Indonesia seperti PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, PT Energy Tech Indonesia, PT Essence Global Indonesia di bawah Tynergy Group, serta PT Galang Bumi Industri yang bertindak sebagai operator taman. Mitra dari Amerika Serikat dan Jerman membawa keahlian canggih dengan pihak Jerman, khususnya terkait dengan program pelatihan vokasi untuk transfer teknologi yang efektif. Fasilitas yang direncanakan akan mencakup lini produksi semikonduktor lengkap, manufaktur kaca berteknologi tinggi untuk tampilan dan optik, fabrikasi, sel surya, serta wafer, dan pabrik pengolahan pasir silika yang canggih. Semua ini dirancang untuk menciptakan rantai pasok terintegrasi yang mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Konstruksi proyek ini dijadwalkan dimulai pada awal tahun 2026. Dengan konsorsium mendesak pemerintah untuk mempercepat proses perizinan guna memulai tahap pertama secepat mungkin. Presiden Direktur Quantum Luminous Walter Greaves menekankan komitmen kuat ini dengan menyatakan bahwa inisiatif tersebut menandai langkah besar untuk mempercepat investasi skala besar dalam industri berbasis semikonduktor dan manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. Proyek ini sendiri berakar dari diskusi awal pada KTT G20 tahun 2022 di Bali, yang kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan di Hannover Messe pada 2023, dan akhirnya diformalkan melalui Memorandum of Understanding atau MOU pada 12 November 2023. Proses ini menunjukkan betapa kolaborasi internasional menjadi kunci dalam mewujudkan visi ini. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, termasuk dorongan Indonesia untuk mendirikan dana AI berdaulat pada periode 2027 sampai 2029 yang akan dibiayai melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta. Dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan dan semikonduktor, Indonesia bertujuan untuk melompat langsung ke sektor teknologi bernilai tinggi, di mana AI dapat dimanfaatkan untuk optimasi proses manufaktur, prediksi permintaan pasar, dan pengembangan produk inovatif. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat industri domestik, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pusat inovasi di kawasan ASEAN, di mana kompetisi semakin ketat dengan negara seperti Vietnam dan Singapura. Investasi sebesar 26,7 miliar dolar ini menjanjikan efek riak yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Secara ekonomi, proyek ini diperkirakan akan menciptakan ribuan pekerjaan baru, mulai dari insinyur terampil hingga staf pendukung di berbagai level, yang pada gilirannya akan mendorong lapangan kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja migran dari luar negeri. Transfer pengetahuan melalui program vokasi yang terkait dengan mitra Jerman akan membangun tenaga kerja yang lebih kompeten. Selaras dengan tujuan nasional Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN, dengan proyeksi nilai mencapai 150 miliar dolar pada 2025,
dan melonjak hingga 600 miliar dolar pada ke 2030. Pada tingkat makroekonomi, proyek ini akan meningkatkan potensi ekspor Indonesia secara dramatis dengan melakukan hilirisasi pasir. Silika menjadi silikon berkemurnian tinggi. Negara ini dapat merebut lebih banyak nilai tambah dari sumber dayanya yang melimpah, berpotensi meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB. Status Batam sebagai zona perdagangan bebas menawarkan berbagai insentif, seperti pembebasan pajak, prosedur impor-ekspor yang lebih efisien, dan logistik yang terintegrasi, yang semuanya akan menarik investasi langsung asing atau FDI lebih lanjut dari berbagai belahan dunia. Selain itu, operator seluler di Indonesia telah berinvestasi sekitar 29 miliar dolar dalam infrastruktur jaringan. Sejak tahun 2015, menyediakan fondasi kuat untuk pertumbuhan berbasis teknologi yang memerlukan konektivitas tinggi. Secara sosial, inisiatif ini mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang semakin menjadi prioritas global. Taman Industri Ramah Lingkungan di Pulau Galang menekankan penggunaan energi hijau yang akan mengurangi jejak karbon dalam industri semikonduktor yang sering dikritik karena konsumsi air dan energi yang tinggi. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi standar lingkungan internasional, tetapi juga memposisikan Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar global akan rantai pasok yang etis, bebas dari isu seperti tenaga kerja paksa yang masih menjadi masalah di beberapa wilayah produksi semikonduktor lainnya. Selain itu, proyek ini dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal melalui penciptaan ekosistem yang lebih hijau, akses pendidikan teknologi, dan peluang ekonomi yang lebih merata di Kepulauan Riau. Meskipun penuh optimisme, ambisi ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan risiko yang harus diatasi. Indonesia masih menghadapi kesenjangan infrastruktur yang signifikan, seperti pasokan listrik yang andal dan sumber air bersih yang cukup. Keduanya merupakan elemen kritis untuk operasi pabrik semikonduktor yang memerlukan kondisi stabil dan ultra bersih. Kekurangan talenta terampil juga menjadi isu utama. Meskipun program vokasi telah direncanakan, membangun keahlian dalam bidang litografi canggih, desain chip, dan pengelolaan rantai pasok bisa memakan waktu bertahun-tahun, memerlukan investasi pendidikan yang berkelanjutan. Risiko geopolitik pun tidak bisa diabaikan, termasuk kontrol ekspor atas teknologi chip dari Amerika Serikat yang mungkin mempersulit akses terhadap peralatan dan pengetahuan mutakhir. Rintangan lain dalam aspek investasi mencakup keterlambatan birokratis dalam proses perizinan, seperti yang telah disoroti oleh seruan konsorsium untuk percepatan. Persaingan ketat dari pusat-pusat semikonduktor yang lebih mapan, seperti Vietnam dan Malaysia dengan ekosistem ATP yang sudah matang, menambah tekanan bagi Indonesia untuk bergerak cepat dan efisien. Kekhawatiran lingkungan terkait penambangan pasir silika juga harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari reaksi balik dari masyarakat sipil atau regulator internasional yang bisa menghambat kemajuan proyek. Untuk mengurangi risiko-risiko ini, Indonesia didesak untuk bergabung dengan rantai pasok chip global secara lebih agresif, memanfaatkan aliansi strategis seperti kemitraan dengan Amerika Serikat. Investasi digital yang ditargetkan oleh pemerintah, termasuk dana khusus untuk kecerdasan buatan, akan menjadi krusial dalam membangun fondasi yang kokoh. Pada akhirnya, taruhan semikonduktor senilai 26,7 miliar dolar ini, lebih dari sekadar investasi finansial ini, adalah pivot strategis menuju kedaulatan teknologi dan ketangguhan ekonomi yang lebih besar. Dengan memanfaatkan kemitraan internasional, sumber daya alam yang berlimpah, dan tenaga kerja muda yang dinamis, Indonesia berpotensi muncul sebagai simpul vital dalam rantai pasok global, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi eksternal dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Saat konstruksi dimulai di Batam, mata dunia akan tertuju pada bagaimana ambisi luar biasa ini berubah menjadi realitas dominasi teknologi. Keberhasilan di sini tidak hanya akan menguntungkan Indonesia, tetapi juga bisa menginspirasi ekonomi berkembang lainnya. Membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, kolaborasi lintas batas, dan eksekusi yang tepat, bahkan pendatang baru dalam arena global dapat mengikis dominasi raksos-raksosa yang telah mapan selama puluhan tahun.